semua, balik lagi di channel Illusion Pocket, Your History Mystery, dimana jadi tempat kita buat bahas info-info terkait isu menarik dunia. Hai, aku Via yang bakal bawain cerita fakta buat kamu semua tahu. What is that? Nah, di minggu ini kita bakal bahas klub Bohemian lagi guys. Janji, ini episode terakhir ya. Oke, yang pertama ada sistem keamanan di Bohemian. Jadi guys, klub Bohemian ini memperkerjakan mantan personil militer buat membantu mengamankan wilayah tersebut. Mereka menggunakan peralatan keamanan kelas atas, termasuk kamera termal, penglihatan malam, detektor gerakan, dan sistem alarm penginderaan getaran. Nah, tingkat keamanan ini ditingkatkan di periode waktu anggota tersebut berada di lokasi. Nah, tapi ada tuh beberapa sekelompok orang yang berhasil masuk dan melihat langsung acara tersebut. Beberapa di antara mereka ada juga yang berhasil mendokumentasikan dari beberapa acaranya. Yang pertama, itu ada di musim panas 1980, yaitu Rick Locker masuk ke Groove dengan bantuan seorang karyawan yang menyamar sebagai pekerja di sana. Usahanya itu menjadi majalah pertama yang melaporkan tentang Groove yang terbit di Mother Jones edisi Agustus tahun 1981. Nah, di waktu yang sama ada juga ABC Evening News yang menayangkan laporan khusus tentang Bohemian Groove. Nah, yang kedua itu ada di musim panas tahun 1989. Penulis majalah Spy yaitu Philip Weiss itu menghabiskan waktu 7 hari di camp dengan menyamar sebagai tamu yang kemudian menghasilkan artikel pada bulan November di tahun 1989 dengan judul Inside the Bohemian Groove. Tapi pada akhirnya beliau itu ditemukan dan ditangkap karena masuk tanpa izin. Nah, selanjutnya itu ada di tanggal 15 Juli tahun 2000. Itu ada Alex Janus dan juru kameranya Mike Hansen yang diam-diam memasuki Bohemian Groove dan merekam cuplikan upacara kremasi of care. Dari rekaman ini guys, seorang pembuat film dokumenter John Ronson itu memproduseri episode The Satanic Shadow Elite, di mana ia menggambarkan proses tersebut sebagai pesta persaudaraan yang terlalu besar. Sementara Jones memproduseri Dark Secret Inside Bohemian Groove yang menggambarkan apa yang menurutnya bersifat ritual setan. Penyusupan yang terakhir ini ada di tanggal 19 Januari tahun 2002. Ini dilakukan oleh Richard McCaslin yang berusia 37 tahun, namun ia ditangkap setelah menyusup pada malam hari di Bohemian Groove, di mana selain menyusup, dia itu juga melakukan beberapa pembakaran. Nah, mungkin itu juga yang membuat klub ini tuh terekspos media. Tapi guys, awal mula diketahui klub rahasia ini tuh karena proyek Manhattan dari Oppenheimer. Ini terjadi di bulan September tahun 1942. Jadi, karena di anggota klub ini, pembahasan terkait bom atom juga pernah terjadi di sini. Ya, walaupun kalau di sini tuh nggak boleh bahas tentang bisnis dan politik ya, tapi kali ini itu dilanggar buat kepentingan proyek ini guys. Nah, dari sini pada akhirnya proyek itu benar dijalankan di Perang Dunia II. Dampaknya sendiri kalau kalian pengen tahu itu terjadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki guys. Nah, kalian kalau lihat video atau keterangan korban ledakan dari bom atom ini pasti bakalan merinding guys. Karena bom ini tuh benar-benar dahsyat banget. Everybody coming to the interstellar party. Giddy bing, giddy giddy bing, bing, giddy bing. Hey, 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 hey. Everybody's happy in my super party.
kedua yaitu teori konspirasi lain dan kasus Bohemian Grove. Nah, yang pertama ada Celebration of Care, pertemuan yang kita bahas minggu lalu. Jadi guys, ada sebuah teori atau spekulasi kalau ritual ini tuh berbasis satanik atau pemujaan setan. Ada juga yang mengatakan kalau di upacara ini tuh mereka ada mengorbankan anak-anak buat jadi persembahan dengan dibakar. Tapi balik lagi, karena ini tuh nggak ada bukti yang kuat dan cuma spekulasi dari publik, jadi ya nggak tahu kebenarannya kayak mana. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan minum-minum keras yang mengakibatkan mereka itu kencing sembarangan guys. Jadi waktu acara pertemuan itu dalam hutan nih itu mereka bakal sembarangan buat kencing, entah karena mabuk atau kebiasaan. Tapi ya kurasa mungkin itu terjadi sih. Kalau kalian gimana? Nah, yang ketiga ini ada yang mengatakan kalau mereka tuh di sana telanjang bulat di malam hari, nggak pakai apa-apa. Jadi guys, ada yang mengatakan kalau mereka di sana tuh sangat-sangat bebas, ya, sampai telanjang begitu. Tapi hal ini nggak tahu kebenarannya, karena ini ya cuma teori spekulasi doang. Karena juga nggak banyak bukti kan kalau mereka itu nggak mengatakan sendiri kan. Nah, yang terakhir guys, ini mungkin nggak kalian sangka-sangka sih. Ada satu pernyataan dari anggota klub ini, yaitu Presiden Amerika sendiri, Richard Nixon, pada tanggal 13 Mei 1971, dia sedikit membocorkan tentang aktivitas di Bohemian Grove. Nah, dalam penuturannya tersebut, Presiden ini tuh kedengarannya nggak begitu suka gitu, dan menjuluki klub itu tuh faggy alias gay banget. Tapi gimana kalau menurut kalian? Baru Indomie Rawon Pedas Mercon dengan blok asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Apa ya kata mereka? Ini ya Indomie Rawon Pedas Mercon. Wanginya rawon banget. Gurih rempahnya mantep. Kuahnya ngaldu daging gitu. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Kriuknya kayak telur asin ya. Ini rawon basi. Asli. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon, kuahnya ngaldu, enak pol. Kasus Bohemian Grove. Ada beberapa kasus hukum dari klub ini guys. Sedikit sih, tapi ya cuma 2. Yang pertama ada pekerjaan perempuan. Nah, di sini di tahun 1978, klub Bohemian ini didakwa melakukan diskriminasi oleh Departemen Ketenagakerjaan dan Perumahan yang Adil di California atas penolakannya untuk memperkerjakan karyawan perempuan. Namun di bulan Januari 1981 itu seorang hakim hukum administrasi mengeluarkan keputusan yang mendukung praktik klub ini guys. Tapi keputusan hakim tersebut dibatalkan oleh Komisi Ketenagakerjaan dan Perumahan Negara yang Adil pada tahun 1981 di 17 Oktober. Ini memerintahkan klub untuk mulai merekrut dan memperkerjakan perempuan sebagai karyawan. Tapi klub ini kemudian mengadakan petisi banding buat masalah ini, yang kemudian mereka lah yang menang. Sehingga sampai sekarang pekerja perempuan ya tetap nggak ada. Nah, kasus yang kedua itu dari penebangan pohon. Jadi karena anggota semakin banyak, pasti butuh tempat yang lebih bagus dan luas kan. Nah, penebangan ini juga udah dilakukan sejak tahun 1984, dan kemudian di tahun 2007, Dewan Klub Bohemian ini meminta izin untuk memperluas penebangan hutan guys, dengan alasan untuk menghindari potensi dari kebakaran. Tetapi hal ini tuh nggak disepakati oleh Departemen Perikanan dan Margasatwa California. Mereka malah menyarankan buat pohon itu menjadi tempat buat satwa lain guys. Karena alasan ini tuh nggak masuk akal kan. Berkeley juga mengatakan bahwa kayu sequoia ini tidak terlalu mudah terbakar. Dan menurutnya ini jelas merupakan proyek penebangan, bukan proyek untuk mengurangi bahaya kebakaran. Sekian cerita terkait Bohemian Grove. Menurut kalian kayak mana nih? Adakah konspirasi lain di balik klub ini? Atau teori
spekulasi tadi tuh emang beneran ada guys. Ya itulah mengapa klub ini tuh sangat rahasia. Kita nggak tahu pasti kebenarannya tuh kayak mana. Jadi sekian buat episode dari Bohemian Groove ini. Makasih buat kalian yang udah mau dengerin dan makasih atas waktunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Via pamit undur diri. See you next time guys. Bye.